Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Amma ba'du. Ini dari akan kersane Gus Wafi, kersane para masyayikh teng mriki. Wau wonten Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya kitab Simtud Duror. Sedanten mawon ingkang kula hormati, niki nak bagian kula nanti saya hanya ngisi 15 menit tapi ilal jannah menuju swarga. Kula niku spesial mencari surga yang enggak bulet. Mengke kula waca kitabe, dados begini ya. Tadi Habib Muhammad bin Husain sering cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritane niku model wong soleh, jadi koyok tahajud, qobliyah, ba'diyah. Nah cerita kula mboten setengah soleh, tapi mlebu swargane sami. Jadi begini Habib Muhammad, ada cerita di kitab Sahih Bukhari, ada di Muslim ada. Ikut bab istihbabi sholatid duha, bab kesunatannya sholat duha. Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, kesaksiannya itu unik. Saya hafal teksnya itu. Wa in pakai in mukhaffafa min as-sakila wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'malahu khasyata ay ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim. Nabi itu sering mencintai satu amaliyah tertentu, sering sekali. Nabi itu kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang lihat sholat duha, tapi Nabi itu harus kena konstitusi. Kalau saya sholat duha terus, nanti dikira wajib, dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha gak dianggap nopo wajib. Maksud kalau jenengan duha ke sunnah Rasul, betul duha ke sunnah Rasul, nanti maksudnya. Jadi mau kiai kalau api-api kiai. Terus jadi konstitusi hukum itu yang duha ya anut sunnah Rasul, yang tidak duha juga anut sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha nggak dianggap nopo wajib. Nah terutama sing duha golek duit itu wajib ninggal. Mergo nak ra mandi terus nyalahno pangeran. Jare duha mari sugih jebule tambah melarat. Daripada sampean suudon mbek kiai-kiai mendingan mboten duha. Nggih wonten sing kurang ajar takon ngeten. Ala Gus Cina ra duha ya sugih. Malah panjang nih. Bangsa ngoten-ngoten niku mun lereni mawon pun mboten-mboten niki. Saya tadi jagungan sama Habib Muhammad, saya itu akrab sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat, saya ulang lagi, semua sahabat itu tofu rukbanan. Ketika tawaf ifadah itu tofu rukbanan. Apa tofu musyatan, semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya tofu musyatan, semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah SAW, Nabi itu malah tofa rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andekan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahnya, syaratnya tawaf itu berputar 7 kali dimulai dari Hajar Aswad posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi Rokiban diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian ya boleh, Rokiban boleh. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ngendikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dalilul jawaz untuk menunjukkan kalau itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunat karena ini menjaga konstitusi. Jadi gampangannya sampean misalnya duha 8 rakaat sampai kula ora duha, ketoke ganjarane kathah kula mboten duha. Mergo kula mboten duha tapi mulang, maksudnya mulang halal haram. Sampai duha golek dhuwit niku mesti keramat kula niku. Terus tarife sunat itu mandub atau sunat tarife ku kalih. Nak dilakoni untuk ganjaran niku wong soleh-soleh
Terus yang setengah soleh kados kula nganggo definisi kedua, nak ditinggal ora apa-apa. Lah kula niku milih sing nak ditinggal ora apa-apa. Nggih ra baleni tarife sunat seperti nak dilakoni untuk ganjaran, nak ditinggal ora apa-apa. Sampean milih sing pertama apa kedua? Berarti setengah soleh nih. Mohon sami kalian kula mohon. Nak kepengen sing pertama nggih kados Habib Muhammad. Sing kados kula mawon lah gampang. Terus sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Nabi istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam mazhab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balil, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balil. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, Abu ulaka bini'matika aliyah, Abu ulaka bini'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean sholat misalnya ora salah cara fikih, tapi cara malaikat delok iku seneng, capek gelem sujud, wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes secara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cak waras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusna waras mun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Syadili ini kalau bela Gus Wafi lah, yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan Asy-Syadili. Dan cerminan Madhab Syadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Melakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah, tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sebah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Sohibul Hikam, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kalau suwon ketika nanti sama nani saradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora kamu tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nu nate ketemu tiang melete. Nak mlaku nu mletene ra karuan, melarat elek mlete.
Ora mlaku sombonge pol. Kata Nabi, "Mahadhihi misya." Ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe welek wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah terus mlete. Wong liya iso mlete be duwe, mosok aku iso mlete be Rasulullah. Dadi kalau sampean nekani pengajian kaya orang kaya terus teko ngaji guda-gudu wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda enggak paham ya seneng. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah kemen cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Bah diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toriko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dada piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mek Kanjeng Nabi seneng. Seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuhe ngeten. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lan tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu diruangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek swani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, memene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe iku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren maksudnya dadi tokoh itu keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat kowe nak istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mukminina. Mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mbon. Engke nak donga ya amine ora usah tenanan wis mesti mandine mon ngene kula. Ngoten sak. Nabi ora ana wong amine tenanan ya protes Nabi. Innakum lataduna asob wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah itu apian, kita tenanan terus disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf. Kaya wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku sementing. Warga kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah lebih sulit dibanding makhluk. Mboten iki madzhab kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula, mon aman, mon gampang. Jabatan kalau ceritani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi loh kalimuah gak mandi. Bareng gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi ku model piye kan protes. Ya Allah, kenapa doa saya ini tidak mandi? Jawab pengiran lucu, inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa, gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu, aku ngaramno adu-adu, nah aku dudono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti, solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum dongo gak mandi, itu kan joisen loh. Akhirnya dawuh Allah, wes ngene asa. Petuki kawulaku jenenge Barah, ada yang baca Burah, bidomil ba. Sampeyan waca Barah, Burah padha wae lah, sementing ora parmen. Mung critane mergo Barah. Ya ora sapa wae lah.
Ya ora Zaid, ora Fulan, jenenge Barah atau ada yang baca Bur. Dipedhoi kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta Barah, iya. Anta Musa, ya. Kok tahu? Jari Burah, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten tuwa ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur niku. Itu dhekial. Sampeyan takok kula saged. Nak, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, apa lewat model wali. Nak sampeyan ra iso ya wis, ora usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan gitu. Mus dongane mboten karo sampai faham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan nggak ngefek ke engkau. Kalau engkau pertimbangan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun udan mawon, udan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dia anut kula, maksudnya itu sepenting ku hubungan mbek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah, sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Inni astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasit. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inna matatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kula jajal bolak-balik kula ndonga ora tenanan nggih mati. Kalau nu kepengen ziarah tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Apa dungo mosok barang apik kok tak dongani barang. Orang dungo kok sawangane sombong. Nah bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan dengan pangeran rapati tenanan wis mandi terus kula dulu karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik karena hubungan itu apa mahabbah itu cinta itu mesti nopo asik ya saya ulang lagi cinta itu mesti nopo asik walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Hubungan sama Allah kok. Kalau enggak gini enggak mustajab, kalau enggak gini enggak mustajab. Yang model gitu itu yang enggak mustajab. Mohon kula waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Sadiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca mawon langsung dongane iki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi. Allahumma dawa anta te panjenengan ku rabbi ku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak robba yurabi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya robba itu binanya mudhoaf, robban al qauma atau robba al qauma. Kalau di mujad itu robban al qauma esasahum makana faqahum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ingsun. Wa ana ingsun abduka kawula panjenengan.
Wa ana ta ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking elek-eleke perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya, auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho gitu, kamu tokoh kayak apa terus udah ngarepe dalan, selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah, yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu balik ingsun nakamaring panjenengan Gusti, kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah, itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi itu. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'altani sholihan, kalau engkau bikin saya soleh, surra habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengin nang sinten. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengin nyenengno sinten. Yo nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoknya sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta Allah istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau waca terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah SAW, qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla ayyumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos nggih. Kula waos model mas saya sepuh. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi. Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka ento tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun.
Syarul waswasi ta'ala waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki la waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyitekno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus shimal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ketika orang komentar, ini manusia halakan nas, kata Nabi fa huwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan nggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtud-Duror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sohibi Simtud-Duror itu antuqa bilal mudniba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuqa bilal mudnib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Kuat doa ngoten. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Liyadila supaya nginggokno apa waswas bika ing sira, nginggokno an husnidzonni sanging husnidzon billah wa rasulih, digokno ila suidzonni maring suidzon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata ya. Hadad din dibawa oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lebar itu digawa modin, digawa ustad, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan nggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh, kok ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau yang percaya akeh rada dukun sidik-sidik ya melaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan digawa Nabi melaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rada dukun nggih mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lah piye no? Gurune ku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yo mending ngene, sing pas apik digajar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cah cilik-cilik iso maca Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau mboten darani halal, yo ora darani haram, pokoke ngono iku. Pokoke sampean kudu yakin, pokoke hadat dini milik Allah Subhanahu wa taala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung yo mlampah. Lho masjid teng desa-desa we takmir gonta-ganti mutung lebu. Lho niku masjidnya ya tetap mlaku. Padahal kiai neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kiai neng-nengan niku. Kula niku teng daerah kula, teng kampung kula termasuk dianggap ngono niku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon anengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih mboten nggih padha wae papat. Pokoke sampean husnudzon mawon be Allah be Rasul. Lah kitab hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi madzhab Hasan Asy-Syadzili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Kowe wong hebat.
Misalnya ngeten, nak jenengan Gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwih aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Oh iku wis malaikat yakin kagum. Stop. Kok iso mesti. Iku mesti top. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Jadi begini Raffi Sami saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat tuh boten. Dolla itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya orang roh duit niku ora kudu ra duwe duit. Maksudnya mboten nate berjuang atau pidato atau apa hitung-hitungane duit mboten. Niku mboten kiai niku. Radi Yahudi niku nek kabeh hitung-hitungane duit. Radi mboten radi niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang orang yang enggak tahu jalan ya dolla anitorik, dia enggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dola sesat sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang tidak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebetulnya dola itu dola anitorik, dola tinakoh, onta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya urut ini cerita betapa alimnya Ki Bisri, karena sanad saya, sanad kita semua dengan Ki Bisri itu mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji ke Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Saran asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sinto. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durya-Durya. Dulu mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, namanya Sayyid Umar. Terus beliau dapat ijazah. Syaratnya alim apal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Nah itu mulai musibah nih. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ini orang. Nah ini gue mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Buatan ini buatan nyindir sinten ini biasa mawon, buatan nyindir sinten. Gak pancen ngoten, maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah dia tentang nahwu. Kiai Khalil dia alimnya yang paling malakah dia nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri dia yang paling malakah dia nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu, tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik, terjemahnya Alfiyah Ibnu Malik nggih kados mun malakah, mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim. Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf, rindu yang sampai orang nggak terkontrol, itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya, itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu.
Ya makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing ora ngerti. Terus fahada. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha demi waktu duha niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rabbuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rabbuka. Nah niki terus Ki Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layu bau bikaulih kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanan nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amanan nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyun sewus, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya ya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan, tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asyari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Said Abi Bakar Satu. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul, juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lek Qayyum itu, karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi keulamaan. Sehingga Imam Amudi terus cerita, beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu, guru saya masuk surga enggak, karena si hidup-hidupnya itu ngajar matematika, buatan ngajar hizib, orang ngajar istighosah, ngajar no? Matematika. Tapi di luar dugaan, di alam-alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini, ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadrat ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat.
Malaikat mendengarin semua karena mereka nggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad, Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amuddin, Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila ma'la nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang, yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep melane kula niku bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep top. Tapi aja tuntut bener nemen-nemen, tapi nek masalah iman itu pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua, Imam Amuddin gambar, dia gambar kados kula kan ra iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus gambare saya. Ini sangger gambar. Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning Al-Ahadis Somad, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Nama berdasar wajib akli, bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib napa akli, hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek, harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nak disengit yang kata ya susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikeramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak cara patir keramat aja niru ngono terus. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai ini Gus kula ora nampa tamu kok ya guling tenan. Pokoke nak ra keramat ora usah jajal. Maksudnya nak kula niku yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas nggak ngefek karena urusan iman urusan wajib nopo akli. Niku penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang putu-putu niki sami mulang. Mau dawuh Mbah Mus kudune sing maca iku kuwe. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki putu-putu niki. Nggih mestine top kula wong tuwa kula. Mohon kula terusno. Jados kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca guys di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak diantaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah Kula, Mbah Muat teng Kajen, yang baca Al-Ibris itu banyak, di Wonosobo keluarga Ki Muntaha itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbah Mus sendiri. Kula waca kata wa wajadaka dolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah walaysa al muradu bihi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Lah itu di situ maksudnya apa? Dolan, karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian di
kasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbah Maksum, Mbah Dawi, Kiai Lasem sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbah Mabrur, Kiai alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Ojo bakas royalti ini rapi cilik. Laris itu maknanya amanafu, ojo terus hasilnya duwe akeh, ora oleh bakas dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amanafu manfaate akeh. Ojo artinya nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah, pikiran niku jahiliyah. Ya same ojo diutek ngono rapi. Oh tak wamuk tenan uteke ngono. Ya kersane ngertos. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini, saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah, itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah, yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya, ngono sudah dibahas ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang yaiku Allah, berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu nggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus, bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab, ketika hormat itu dimulai dari sesuatu, misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal, karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman, mungkin kalau anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, ja'a zaitun al-alimu, sebagai pemisah ada zaitun sing al-jahilu. Gus wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku mboten serius mboten nomono. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten pancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah. Sama nolak gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula udah pidato tak mau salibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku cara. Sekolah ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak emak lahir boleh dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperlukan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kayak ngaji Rafi sik cilik ini terus takok kitab Mbah Bayu Piro kan ya repot. Saya teruskan. Ja'a zaitun al-alimu itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi, untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang ja'a zaitun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuwah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan, memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bento cara masalah nahwu, dihujat betul tuh pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab, kalau gak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim tuh gak lego, atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nara tambahi Rois Am gak lego.
Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang enggak roh Islam. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan? Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu dzikrus syai' li taladzud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghaira Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman Rahim. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah, itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Mohon kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbah Bisri. Ya, dados beliau benar ketika maknane dolan niku. Nah, engkang ora ngerti napa? Engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyritakno sira. Ya, kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah, cara bapak kula, bapak nak cerita, aku di santri ning kajen, Bapak Riyon di antara gurune Mbah Dola Salam. Nak di duit kemal kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh Kang. Kok nak ketok ndek duit diutangi. Tapi nak ora di duit, nganggo celana jasan mending di metu ibu pati. Jadi terus bapak nanti nerang, bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijangka. Wong mlete itu kalau yang nggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Wah enak aku sudah di bupati, esok-esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden, sing iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kodar ya melete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok kodar. Jadi kalau saat ini di sekelilingi wong melete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu, teko-teko mendingan, Gus duit kula kuatah betul mobil, kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane rong mangan, kuwi ngel-ngel wong. Dadi wa amma bi nikmati rabbil hadis itu penting. Oke, sowan Mbah Mus, sowan aku, pun Mbah Aman, Mbah duit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mohon kula rungokno. Ten nak ketok klelat-klelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak, jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik di Wali Songo, mlete terusno wae. Nek iku cara syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula, sing sakjane alime mek kula niku kacek adoh, tapi dekne niku seneng ora karuan. Kalah alim niku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nak trimo penggemar wis cukup lah apa alim barang. Jadi cara dekne ku pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedene dianggap goblok. Angger saiki wis dadi kiai, angger ra iso takok kula. Nak takok ya cek mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Wah, semane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan tengen kula bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kula crita wong mlete sing bener.
Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu, mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rabi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata Zaidin, dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hay'atin kajilsa. Ini jalan mahadil misyah, ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene rakar mlaku niku pleta-pleting. Nabi ku janggal, ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orangnya kok Allah suka. Diceluk cung-cung rene. Mlakumu kok Allah ora seneng, tapi info terbaru nek mbek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Mademan ke dibener pangeran. Dadi kaya pengajian itu niku. Ngaji teko angkat kaya orang kaya. Suweneng ape ngaji. Orang baik terus pleta-plete orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris pleta-plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Al-Ibris. Wis ora paham lah pokoke seneng. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake bambu terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak semlewete kaya selesai urusan duniawi napa? Selesai kaya min ahlil jannah pun. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah niki yang terakhir kula cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi, itu notabene di sarah-sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mawon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ay bil Qur'an wa kana al Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaihi wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Ya, misalnya Yon Sewu kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku nyai ning Jakarta kan ya rada di dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa adol akik teng bapak. Iya, akik kula nu tuku 15.000. Jamane pun saya 15.000. Kena apa kok ora duwe dhuwit? Wis suwi ra ono mati. Warga dede ku mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu bapak boleh guyu ra barbar ya wah ya ono ngono bareng jadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kata sekolah misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan yo rawan wong hasud. Bak ngiai lagi pirang dino di mobil aku ngiai 20 tahun diamu ibu curah di duit kan sakit. Tapi nak kula cerita Quran itu kan aman. Mana niki ngene, mana niki ngene kan aman. Paham sih kalau maksudnya? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malih teng Mbak Bisri tenggene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Bisri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Nggih nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa Quran. Nggih, kang rupa napa Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita di duwe akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren
bangga jebule wae dijali itu lho ngeles. Artinya gini, cara kula bener nggih Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuwah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawe Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawe wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama ma an amawahu bihi alaihi wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain, ayakra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain, pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Kayak terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane sepundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat, karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani, bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane bapak, jogo fikih Mbak Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbak Bisri, karena dengan demikian tuh orang tamalluk. Tamalluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat, karena tamalluk misalnya dzurriyah Ki Bisri tamalluk sama Al-Ibris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Oh sampean muni Robbi ora karo karepe lah iku mari sekone ijazah ora karo karepe ini. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan, Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi pangeran ingsun. Nah tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah dzurriyah Ki Bisri harus ngerti ini milik mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyah? Saya juga gitu, punya tradisi di keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadat baik kuno. Ribet orang alim komentari baik kuno. Cara kula error ngoten wong masalah. Mboten ngamuk tenan niku, pancen cara kula masalah. Karena tadi kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyahnya, baik dzurriyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyah murid. Nah termasuk dolan ini menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah Nabi itu maksum, terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknani ya tidak tahu. Karena kalau dimaknani sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafat-lafat sing dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua lafat yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu fa, itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu.
Nah karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madhin, jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Ki Bisri di Al-Basit, di sarahnya ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'altu wa mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahu. Terus faqala Allah ini alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa ailan fa'agnaituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan wawaditu anilam akun sa'altu, saya itu suka andikan gak pernah tanya itu sama Allah. Misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul, tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan itu promosi, tapi promosi saya. Niku Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani alam walaul a'la qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter, karena itu cara melawan kodok kodar semelarat diamuk bojo diusir, itu cara ngimani kodok kodar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya itu wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya adhaka, sing maringi guyu. Lan tiyang pada utangnya akeh, probleme kathah, nek semarung guyu ini karena itu sifatnya Allah taala pasti muathirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan mbek Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos, niki karena Maulid Sinti Duror kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawe Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya, bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, nggak suka, harus bilang zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li'anna nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum, orang kebanyakan saja nggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yuqalu lahu mayyit, karena amatu syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis, itu ulama pasti debat.
Meskipun sawangannya rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad cara level dia debat, tapi kalau kalah senior, kalah sekabian. Begini, Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darajatas syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atun Miskam bin Salam, sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus, fal'ana awanun kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat, karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu seneng mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa, biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis-analisis seperti itu ya nggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darajatas syuhada, tentu selain darajatan. Nah sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Ya saya ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono gitu kan ya. Kan aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk dibeli surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok swarga bifadlillah ya. Tapi ketika kita diroya, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia, enggak Gusti, saya enggak pernah maksiat saat taat terus ini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun, kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi oh ya fadl Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil, disifati oh Pak Yai itu makan, layak yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyun sewu kalbun atau khinziran lewat terus digurak sama santrinya, jangan. At-tariq bainana bainahu mustarak. Wah, ya saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa, Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah paham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah,
Tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madh. Madhnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat wa atamal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, gak madda'atun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahkim fansub ila datihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru damuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama ning masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turu ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk, karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur di kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serako berniai. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang, kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti, iki sing ngundang Mbah Hamid, ora aku. Ada terornya, ada terornya. Nah, bahasa itu kan sepupu, jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi, saya ulang lagi ya, di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu, Nabi itu menghentikan begini, ini sa'altu waha ta'ala, saya ini pernah minta sama Allah ta'ala wawaditu anilam akun fa'altuh, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri, ya Allah Sulaiman engkau kasih angin huduha syahr warwahuha kok enak kemana-mana terbang, jadi buatan usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis Habib Taufik, Gus umroh Gus gratis, tak angen-angen ndak ikhlas sebeli 3 Indos. Nah cara kalau gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad, terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad, kamu pernah yatim, tak rumat, pernah nggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan apa? Itu Nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye? Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi mau misar jembatan piye? Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil ki kathah 3 nopo pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat pakde paliknya. Seterusnya sampai ailan fa'ahna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita.
Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudahlah pokoknya ngaji mangan, rapati paham lah sementing mangan. Sudah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al Islami khairan ya Rasulullah itamut ta'am. So nggak Islam itu sangker mangan-mangan ya Islam itu. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Dulu waya mangan ra duwe, sumpek. Atau reso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kula niku cocok. Ya selain reso terbang maksudnya ini. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwuling era karuan. Ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan ya, misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kalau gaya anak angkatnya Gus terus lali keluargane lala bapaknya jenis Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan, mendidik apa? Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad, terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah, akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini ku nak jajar Said Hasan, ini ku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih guanda. Ini ku nak meler umbelen. Ini kan Nabi kadang ngendikan, ini ku lo apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, umbeli caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya, kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan.
sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fatran lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat bisa terbang yang Mekah, ketemu kalau didoni disadui tetap tak pisau Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Mbah saya yang jelas Mbak Idrus itu rapati khusyuk, senengnya mutolaah, sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya niku. Mbah apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih, saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah SAW karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya sholat ya. Ini babun idza shalla fi saubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi thawbin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi thawbil ahmar. Ini ya Habib ya. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anaza bin nasraqatin. Di Bukhari beliau cerita sholat yang ideal gini-gini, pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada bab sholat fi saubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam, kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya luasnya Islam, sehingga ya sudah lah ini ya yang ini babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni kayak khusyuk tapi rapati mutolaah itu ngamuk-ngamuk, Gus masjid-masjid itu piye desain wong nguyah kok ngadeg tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi kono sing ngamuk ngongkon wong ngono terus wah tapi gini-gini terus pernah mutolaah aja terus ya mutolaah Gus Bukhari maksudnya orang takrib barang tak wacana hadis niki terus atan nabi subhata taqamin fabala iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus merombak masjid gak urun ngongkon merombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten napa niku teng Bukhari orisinal wonten seksine Habib Ahmad. Mon syahadatul wahidin cekap nih pun kondang nih pun. Mohon kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadna mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jithu li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis.
Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya, dan itu riwayat Bukhari. Sekarang lagi, itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih, 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakaken niki katalah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan, ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddasa bihadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahada akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun hayat, meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun di roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihyail mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307 A'ta Muhammad dan harinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahada akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yu'kal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ya, ini saya teruskan. Maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama nyon sewu fadhailu Isa atau fadhailu Musa. Jika setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang nyon sewu jadi fadhailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin walaka. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfa minal bahri aw rashfa minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi, andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun, misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab, weh kok persis sifatnya Allah layak kulu wa la yashrab. Loh, barokahnya Nabi dahar justru nafsul uluhiyah, Nabi gak akan Tuhan kan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, weh aku sayang di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang, oh bentuk jelas masalah. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabi illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah, apa aklun sing yanfil uluhiyah. Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan terus segampang itu. Nah, terus kalau terus dawe Sayyidina Wali bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla may yuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi anka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukaddimahnya afawwahu anka, jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran, ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawwahu anka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawwahu anka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalihim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya,
Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama mingkah, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Jadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dah yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Yuk. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Terus ketikane Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la in kana Musa bin Imran a'tahu wa hajaran tatafajjaru minhul andar famadza bi ajaba min asabika khina naba'a minhal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah. Tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Kemudian Mas Aziz sih uang orang ngebanding Mbah Hamid tersiksa mesti ini. Bandingannya kulomon Mas, jadi imbang. Podo nomi, cek podo gaule. Gak usah Mbah Hamid, repot. Saya belum. Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta famadza bi a'jaba minasyat al-masmumah khina kallamat wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqalat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihya al-mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihya al-mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niyopro lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar, nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong, itu lebih dasar. Pokoknya kondang. Nah ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Biabi antawa ya Rasulullah qad da'anu khun ala qaumi rabbil tadar alal ardi minal kafirina daya. Nabi Nuh jadi nabi, kecewa maksudno. Walau da'au ta'alaina bimisliha la halakna falaqad wuti'a dhuhru wa udmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lam. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang ngelawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten bapaknya dereng iman, anake butuh nih. Terus kemarin diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit, ini ada di Bukhari, saya ulang lagi, saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar, wah hadis yang di-ihya masalah gini-gini. Sampean datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ihya. Atau kalau sampean sungkan ngaji bek kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon, sarae napa? Iya, jadi sekarang Said Murtado SFPD. Nek iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nek ora paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadabani qaumi kadawa kada sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu akhru sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu, yang utus Allah. Malaikat Jibal datang terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau an udbika alaihim al-akhsyaban, dua gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini, sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya Mas Aziz ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah, karena itu ada trik untuk jadi wali resmi maksudnya wali. Ya? Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali ini, mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mpun pancen kula biasa guyon. Jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baitris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap
Mboten orisinil, jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak, jaim jaga imet wah. Malah masalah nih. Sudah sesuai kontrak, napa enggak sesuai napa? Kontrak. Jadi Pak Idris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, biasane goblok ya goblok itu biasa wae. Kata kitab itu begini, Abdul Hasan Asyadzili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyun Sewu ini kafir, misalnya kafir, di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadang ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngintikan asawah bal arju ayukhrijah wa min aslabi ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wa la'ana abahu. Ya ono kita. Ada kitab itu yang kok beril ini Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wa la'ana abahu. Ya, ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mu'alifnya kok beril itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wa la'ana abah. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besar Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu Nyun Sewu orang mondok, tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis, tak tahu Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah batal Quran. Itu asmane sinten? Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo, Majusi. Beliau yang Islamkan marga Ju'fi, makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyati. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabarin Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane. Boten tanpa boten, tapi pancen boten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang gak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode niku dadi. Mau niki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul islami khairan rasulullah qal itamut ta'am. Terus biabi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus biabi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'nu khan fi kasrati sinnih wa tuli umri walaqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja tuh 950 tahun, umatnya hanya 80. Masyhur umatnya Nabi Nuh itu hanya nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000, itu yang dicatat sejarah 114.000. Itu man hadoro, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yakdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar puji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun sing anut mung kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah, nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ya ndek jamaah sing ngaji ya suwake. Sadure 80. Ngono sing salam tempel mun kathah mun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Biabi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an laka hayangka walau lam tangkah ila kuf'an laka ma nataha ilaina walau lam tu'akil ila kuf'an laka ma wakaltana falaqad wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistassu faraqibtal khimar wa ardafta khalfa. Raja itu kan pantangan kalau satu majlis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama, pokoknya beberapa kali goncekno. Saking tawaduknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Terus wa wadok tato'a maka alal ardi walaika sobiaka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu, maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon mangan tenang. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyah apa dhaifan wa qawiyah. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binida'in mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya hari itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazaihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi, dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadati. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus itu banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaat, sing hutang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampeyan gelem dadi kiai santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten direwangi tahajud itu asa ayat ataka rabbuka maqamam mahmud. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watu mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat. Mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah. Termasuk apa? Agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Oh, udah ada agama. Nggih ngoten pokoke niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.